Welcome to Total Politik. Kali ini gua mau berbicara mengenai Formula E yang sempat heboh dan menyeret nama Bapak Bambang Susatyo yang mengatakan bahwa presiden yang akan menentukan opsi-opsi dari sirkuit Formula E ini gitu. Di dalam sebuah konferensi pers lalu dibantah oleh pihak pemerintah yang mana ini Valdo Maldini menyatakan bahwa tidak ada wewenang pemerintah pusat untuk menentukan jalur. Itu memang domainnya pemerintah daerah dan penyelenggara, silahkan dibicarakan gitu, bukan wewenangnya presiden gitu. Jadi seolah-olah Valdo Maldini ini ingin mengatakan bahwa jangan bawa-bawa presiden dong gitu. Nah, untuk kejelasan itu gua mau telepon Valdo Maldini dan berdialog untuk berdiskusi masalah Formula E yang heboh hari ini. Halo Valdo Maldini. Oi, selamat sore Om Ya. Ari Putra yang punya total bukan buah segar. Ya, total bukan SPBU juga, walaupun harapannya mau ke situ, Bos. Oh, Doakan jadi mau aja. dagang minyak nih. Minyak muka. Ini karena gua hari ini akan menelpon seorang perwakilan pemerintah, seorang pejabat negara, dan hari ini gua khusus, menggunakan batik, walaupun lu nggak bisa lihat gua pakai batik hari ini. Oh siap. Saya juga pakai batik Pak, kerahnya aja Pak. Yoi. Dan gini, Dok, ini kan Ya. lagi heboh soal Formula E di Jakarta gitu ya. Nah, ya kan, Pasti. kronologinya udah gue jelaskan tadi di opening video gue, dan ada beberapa hal yang ingin gue konfirmasi sama lo. Yang pertama, Ya. apakah respon lu di media ya yang mengatakan bahwa ini adalah otoritas daerah and so on itu gua baca tadi, itu adalah murni kreativitas lu atau memang itu pernyataan lu sebagai pejabat negara, atau seperti apa itu asbabun nuzulnya gitu, asbabun statementnya itu apa, sebabnya itu statement itu backgroundnya apa? Coba kasih ini dulu Dok, penjelasan. Iya. Ya, halo semuanya, Om Ari, Bung Ari Putra yang punya Total Politik, dan juga teman-teman Mas Topo ya. Semoga sehat selalu. Jadi ketika gue juga baru sadar kali ya, atau mungkin harus menyadari gitu, bahwa ketika seseorang itu menjadi pejabat publik, dan dalam hal itu ini gue sebagai pejabat publik ya, saya pribadi itu punya keterbatasan ruang sebenarnya Pak Ari untuk menyampaikan opini-opini yang sifatnya itu sangat pribadi, personal gitu. Khususnya terkait isu-isu kenegaraan. Jadi poin satu itu bahwa yang pertama yang ingin saya sampaikan, keterbatasan ruang itu sudah saya sadari betul sebagai pejabat publik terkait opini yang sifatnya itu sangat pribadi lah. Ya. Nah yang kedua, saya juga makin menyadari bahwa tupoksi saya adalah tentang bidang komunikasi kan. Dari awal kan SK-nya begitu, Pak Ari gitu ya. Dan apapun isu yang beredar, tentu dalam hal ini saya sebagai staf khusus Mensesnek bidang komunikasi, ya itu kerjaannya ya adalah membantu pekerjaan Pak Menteri untuk menyiapkan respon. Responnya seperti apa? Nah, itu sangat tergantung kepada keputusan dan arahan dari Pak Menteri, pemerintah, dan juga arahan dari Presiden gitu. Terutama sekali lagi terkait isu-isu yang krusial. Yang ketiga, makin ke sini kita tuh makin sadar juga, saya pribadi adalah bahwa pemerintah itu punya jalur kerja, ada rel juga masing-masing gitu, tentang pemerintah pusat, tentang pemerintah daerah. Nah, ada yang tentunya sudah dibahas sikapnya dalam rapat-rapat gitu. Nah, memang ada juga respon khusus terhadap isu yang berkembang nih, kayak current issues begitu, Pak Ari. Oh, oke. Jadi kalau seandainya ditanyakan ini akrobat seorang Valdo Maldini,
saya kira terlalu berlebihan, Pak Ari. Oke, memang ini udah ada pembicaraan spesifik mengenai isu ini yang Dan kemarin. ini memang terjadi di semua isu, Pak Ari. Ya. Ini alur kerja Alur komunikasi kerjanya pemerintah gitu. lah gitu ya, berarti. Iya. Oke, terkait yang kedua, ini yang rame di media sosial kan, ini kan kalau gua baca respon lu di media itu soal Iya. pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika lu menjadi seorang pejabat publik, kata wewenang ini menjadi sangat meaningful gitu. Ketika Betul. orang yang Setuju. nggak pernah berada di dalam public officer circle itu mungkin Yap. memaknai kata wewenang itu akan berbeda dengan orang yang berada di lingkar kekuasaan atau berada di kekuasaan itu Betul. sendiri gitu. Betul. Itu kata jadi powerful betul. Pak. Nah, tapi kenapa menjadi ujung-ujungnya yang merembes isu ini ke Pak Bamsud gitu? Ya kan? Oke. Nah, ini yang rame di Twitter kan sampai trending topik nih Pak Bamsud ini kebetulan. gitu. Iya, gue pernah wawancara juga di Total Politik, emang keren itu, mobil-mobilnya keren-keren, jadi ya. Mobilnya keren ya. Ya, mobilnya keren-keren. Gue udah pernah ke kantornya, Bos. Nah, coba. Siap. Dia ada gading-gading itu, gue lihat foto di Instagramnya itu di kursinya itu. Iya. Anda nggak foto di sana? Ada kan, Anda nggak lihat Instagram saya, Anda follow apa enggak sih? Saya follow, Pak. Tapi yang muncul Detikcom selalu, Pak. Sama Total Politik. Coba Pak, coba Anda jelaskan dulu soal Ya. Pak Bamsud Ya, ini ya. kenapa terseret nih gitu di dalam ini gitu. Ya, mungkin saya perlu menegaskan ya Pak Ari ya, di statement juga kelihatan gitu, yang tadi kami sampaikan ke pihak media, dan kami yakin juga dibaca oleh Total Politik dan Mas Topo, bahwa kami itu tidak ada soal dengan IMI dan berbagai organisasi-organisasi lainnya, kita nggak ada soal sama itu. Nah, silakan beraktivitas, silakan adakan event. Yang jelas ini wewenang yang tadi sama-sama kita sepakati menjadi sesuatu yang penting. Wewenang penuh pemerintah daerah sebenarnya apabila kita berbicara soal Formula E ini gitu loh. Jadi semua dinamika yang ada terkait pelaksanaan, ada pro dan kontra, ya silakan diselesaikan. Dan di pemerintah pusat ada terkait perizinan, Pari. Nah, semuanya silakan selesaikan sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Karena kan kita bernegara nih, Pak Ari, gitu ya. Ada prosedurnya, ada kepatutannya, ada juga perundang-undangan yang berlaku. Jadi sekali lagi ingin kami tegaskan, nggak ada soal dengan Pak Bamsud sebagai ketua IMI ya, dan bahkan organisasi lainnya. Dan kita kan nggak begitu bernegara, Pak Ari. Ya, ini masalahnya sebenarnya ini wewenang pusat dan daerah. Pak Bamsud yang ketarik dalam persoalan ini entah karena statementnya dan lain-lain ya di Iya, betul. Dan di statement kami kan kami tidak menyampaikan sedikit pun, Pak Ari, terkait IMI gitu. Kita kan menanggapi pemberitaan soal venue-nya, jalur racingnya, dan hal-hal lain kan dalam penyelenggaraan Formula E. Ya, berarti ini konteksnya adalah konteks kenegaraan gitu ya. Kenegaraan gitu ya. Kalau saya Menteri Sekretaris Negara yang kita arahannya terima, Pak Ari, ya tentu kita bicara soal kenegaraan, Pak Ari. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke kontennya nih, Dok. Ada beberapa poin yang lu sampaikan gitu ya. Pertama, ini ada nada seolah-olah lu ingin mengatakan bahwa ya ini bukan urusan presiden. Apakah kayak begitu gitu? Ya, sebenarnya yang kami sampaikan bahwa ini soal wewenang dan tanggung jawab berbicara soal Formula E. Karena kan tanggung jawab soal pelaksanaan ini adalah wewenang dan tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta, sebagaimana yang juga sudah beredar belakangan dan sebelumnya kan, gitu loh. Nah, jadi kami ingin menegaskan bahwa memang sejak awal kita melihat adanya inisiatif, skenario pembiayaan, dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E, yaitu menjadi domain dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu kami kira
semua terkait Formula E ini memang pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Nah, ada dinamika yang kita lihat di DKI soal penyelenggaraan, ya sepenuhnya juga menjadi tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara event ya, dengan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Itu Pak Ari. Jadi memang ya ini dari awal, dari inisiatif skenario pembiayaan dan kepanitiaan jadi domain Pemprov DKI. Bukan kita sedang melempar batu atau sedang lari, enggak. Ini domain, kita kan berbicara domain sih. Oh, ini, dan itu yang perlu kami tekankan, Pak. Oh ya, berarti ini memang isunya sebenarnya memang soal pembagian wewenang tadi, yang mana kemudian ya kan di situ juga dikatakan bahwa presiden yang akan memutuskan sirkuit mana, lokasi sirkuit gitu. Itu jadi sesuatu yang butuh konfirmasi gitu, Dok. Apa benar gitu presiden yang akan memutuskan atau gimana? Iya, saya kira sih memang itu yang kami respon hari ini gitu, tentang pemilihan jalur race kan yang terkait Formula E ini, dan juga hal-hal lain ya, tentunya juga banyak pertanyaan dari teman-teman dari media yang masuk gitu. Tapi kan jalur racing ini ya kami kira termasuk bagian dari kepanitiaan kepenyelenggaraan gitu, dan dalam skenarionya juga gitu kan. Kita lihat juga dinamikanya kemarin sempat bicara soal Monas, GBK dan sebagainya kan. Dalam hal ini kan itu juga aset dari Setnek gitu, sempat ada komunikasi juga. Saya sempat respon juga tuh Pak Ari kalau sempat ingat bahwa soal cagar budaya Monas gitu kan, yang memang bukan karena mobil Formula E getarannya minim sehingga Monasnya rusak, bukan gitu. Ya kan itu perlu diaspal jalannya, masa dia geladak-geluduk berbalap gitu loh. Nah jadinya aspalnya mungkin ya, yang aspal jalan pasti getarannya luar biasa kan. Sedangkan Monas cagar budaya. Jadi memang pada akhirnya itu kami kira karena menjadi dialog di publik ya, dialog di publik, dan akhirnya kami merasa bahwa ini menjadi wewenang dari Pemprov DKI Jakarta. Nah selanjutnya sepenuhnya itu Pemprov DKI Jakarta. Jadi maksudnya ini wewenang pemerintah daerah yang menentukan venue segala macam. Pemerintah pusat itu memberikan izin yang terkait dengan wewenangnya juga kan begitu. Kan pembagian kinerja, karena semuanya kan memang ini ya aneh juga sih Pak Ari, nanti kalau apa-apa nanti harus bertemu presiden dulu gitu kan. Karena kan kita punya aturan, punya prosedur. Nah, ukuran kita bernegara itu kan aturan dan prosedur, Pak, gitu. Nah, saya kira kan teman-teman Mas Topo dan Totpol pasti sadar betul gitu bahwa berkali-kali kita sampaikan negara itu tentang aturan dan prosedur gitu loh. Ya misalnya kalau diambil konteks Superbike Mandalika misalnya kan juga tidak diawali dengan pertemuan CEO-nya dengan presiden. Jadi ya kami ingin tegaskan sekali lagi, ini ranah pemerintah daerah dan penyelenggara, Bos. Oke. Ini terakhir Pak Valdo, apa betul Pak Anies sudah mengatur waktu untuk bertemu dengan presiden? Ya memang benar gitu. Jadi memang Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap presiden. Ya dengan mengajak CEO Formula E Pak Longo itu ya kalau saya tidak salah namanya. Nah tapi memang sebaiknya menurut kami ya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara memprioritaskan dahulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Ya tadi itu yang venue, jalur, termasuk juga tata kelola, Pak. Jadi kami kira itu semua harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan sekali lagi yang paling penting kalau kita bicara bernegara, ini harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta kepatutan, Pak Ari. Oke. Ya udah clear. Dan ada pesan-pesan Pak Valdo untuk masyarakat Total Politik terakhir? Ya, bernegara ini soal aturan dan prosedur. Ya. Dan ya kita tidak bisa gitu loh. Maksudnya yang paling penting bagi kita bekerja sesuai aturan dan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Kita sama-sama menjaga lah. Menjaga negara ini kan dengan itu, Pak Ari.
Ya, Makasih loh Total Politik. menjaganya dengan itu untuk memastikan keadilan bagi semuanya tercapai begitu ya. Wah ya, itu masterpiece-nya Total Politik lah. Iya. Makasih Pak Ari. Aduh, terima kasih pejabat negara, pemerintah, terima Ampun. kasih. Sampai jumpa lagi. Dah, bro. Terima Makasih kasih. Pak Ari, makasih.